Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita istiqomah berada di dalam jalan ketaatan, jalan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hal ini hanya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memulai ceramah atau khutbah, beliau sering menyampaikan ungkapan kalimat may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sesungguhnya barang siapa yang telah diberikan oleh Allah petunjuk, maka tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya barang siapa yang telah disesatkan hatinya oleh Allah, maka tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang mampu memberikan dia petunjuk dan hidayah. Karena sesungguhnya hidayah itu hanya milik Allah. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, tentunya ketika kita menyadari bahwa kita ini mendapatkan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat hidayah berupa iman dan Islam ini, maka tentunya kita harus mensyukuri nikmat itu. Salah satunya yang dicontohkan oleh para sahabat dan generasi terdahulu adalah senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya nikmat itu berbanding lurus dengan ketaatan. Maka ketika nikmat itu senantiasa dinikmati oleh manusia, tetapi dia tidak mampu membayar kenikmatan itu dengan iman dan takwa yang terjaga kepada Allah, maka sesungguhnya nikmat itu menjadi azab yang dinamakan dengan istidrat. Dan ini sudah sering kita sampaikan dalam berbagai kesempatan. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, kita sudah melihat dan membaca, mengetahui dari beberapa media bahwasannya jamaah haji alhamdulillah untuk Indonesia ini bisa diberangkatkan karena tertunda beberapa waktu yang lalu karena situasi pandemi. Ketika jamaah haji ini diberangkatkan di bulan Dzulqa'dah, sekarang kita memasuki bulan Dzulqa'dah, maka tentu kita akan segera memasuki bulan Dzulhijjah. Karena rangkaian ibadah haji itu dimulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Oleh karena itu berkaitan dengan bulan Dzulhijjah ini, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabba ilallah min hadhil ayyamin asyar." Tidak ada satu amalan yang paling Allah cintai kecuali amalan itu dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di sini Allah menggunakan tafdhil. Tafdhil itu kalau dalam tata bahasa Arab itu adalah penekanan, yang artinya penekanan itu menunjukkan keutamaan atau keutamaan yang melebihi yang lainnya. Makanya di sini Allah menggunakan kalimat paling dicintai. Jadi tidak ada perkara, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Akhirnya timbul pertanyaan dari para sahabat, "Walal jihad ya Rasulullah?" Bahkan termasuk jihad ya Rasulullah, amalan itu mampu mengalahkan jihad? Iya, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Walal jihad fi sabilillah illa kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji minhum dzalika sayun." Iya, termasuk jihad fisabilillah.
illa kecuali kata Rasulullah mereka pergi membawa harta dan nyawanya, lalu tidak ada yang kembali, tidak ada yang pulang dari harta itu kecuali ketika waktu itu dia dalam keadaan berjihad fisabilillah. Itulah keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang tentunya keutamaan ini bergandengan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Jadi dalam satu tahun itu Allah itu mempunyai 10 hari yang dicintai oleh Allah. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Lalu ada yang bertanya, dan pertanyaan ini pun akhirnya dijawab oleh Imam Ibnu Katsir, manakah yang lebih utama 10 hari terakhir di bulan Ramadan dibandingkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Maka Imam Ibnu Katsir pun memberikan rinciannya. Kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang dicintai oleh Allah adalah waktu malamnya. Makanya di situ ada peristiwa Lailatul Qadar, ya. Dilipat gandakan pahala manusia itu sampai 1000 bulan. Bahkan Rasulullah semakin mendekati 10 akhir di bulan Ramadan mengencangkan ikat pinggang, mengajak sanak keluarganya keluar, semuanya termasuk kita dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan beriktikaf di masjid. Menunjukkan keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Imam Ibnu Katsir menyampaikan untuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka keutamaan itu ada pada waktu siangnya. Sehingga ketika di siang hari itu yang diutamakan adalah banyak-banyak untuk berpuasa sunnah. Dan berpuasa ini tergantung kemampuan. Ada yang 9 hari silahkan, ada yang 8 hari monggo, bahkan 7 hari ya. Makanya kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Abu Dawud mengatakan kana yasumu tis'a min Dzulhijjah. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu berpuasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Nah, kalau kita mengamati dari sisi tata bahasa, di sini Nabi itu menggunakan kata tis'a, bukan tasik. Tentu antara tis'a dan tasik ini punya perbedaan makna. Ya, kalau misalnya sama dengan kalau kita menyebut isnain dengan sani ya. Kalau isnain itu 2, kalau sani adalah kedua. Jadi kalau misalnya Nabi mengatakan tis'a berarti itu 9, kalau tasik itu ke-9. Makanya di dalam beberapa kalimat yang berkaitan dengan puasa di awal hari di bulan Dzulhijjah, riwayatnya mengatakan tis'a min Dzulhijjah, berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Bukan ke-9 hari, tapi berpuasa selama 9 hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan puasa itu ditutup dengan puasa Arafah ketika jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Dan ternyata ini masih mengundang perbedaan lagi di kalangan ulama. Ada khilafiyah, perbedaan pendapat. Sehingga berpuasa Arafah ini tergantung pendapat mana yang mengikuti. Dan nanti diprediksi nanti bulan depan ini kita memasuki Dzulhijjah ketika melaksanakan Idul Adha, diprediksi akan terjadi perbedaan. Ada yang wukuf pada hari Jumat tanggal 8 Juli, ada yang wukuf, ada yang meyakini hari Arafah atau 9 Arafah itu jatuh pada hari Sabtu, sehingga mereka beridul adha, sholat Idul Adha pada hari Minggu. Nah, oleh karena itu para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mikot zamani, ada yang berpendapat tentang mikot makani. Kalau mikot makani itu berpuasa Arafah dilaksanakan ketika jamaah ibadah haji sedang melakukan wukuf di padang Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan mikot zamani ya sesuai waktunya.
Jadi walaupun jamaah haji yang ada di tanah suci misalnya, yang di Padang Arafah belum memasuki tanggal 9, tetapi kita atau sebagian umat Islam yang sudah memasuki tanggal 9, memulai hari awal sebelumnya di belahan bumi yang lain, maka mereka pun melakukan puasa Arafah walaupun di tanah suci belum ada kegiatan wukuf. Tetapi kalau saya secara pribadi, tentu sekali lagi saya lebih memilih mengikuti pendapat Mikot Makani, yaitu di mana kita berpuasa Arafah sesuai dengan kegiatan jamaah haji yang sedang wukuf di Padang Arafah. Jadi dalam hal ini perbedaan itu tidak perlu dibesar-besarkan, karena beberapa waktu yang lalu sempat ramai. Ada yang mengatakan demikian, padahal itu hanya sifatnya khilafiyah. Dan perlu diketahui sekali lagi, berpuasa Arafah itu hukumnya sunnah, tapi kita menjaga kerukunan sesama umat Islam ini, menjaga persaudaraan, saling menghormati, itu hukumnya lebih wajib. Jadi kadang-kadang hanya karena perbedaan berpuasa sunnah Arafah, akhirnya gontok-gontokan, bahkan sampai ada grup WA itu sampai motung keluar dari grup itu live karena nggak terima pendapatnya saling bertentangan. Oleh karena itu menjaga persatuan di sini lebih wajib, dan sekali lagi puasa Arafah itu hukumnya sunnah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, di bulan Dzulhijjah ada dua kegiatan besar yang terjadi. Pada tanggal 9 adalah puncak ibadah haji, di mana puncak ibadah haji itu adalah wukuf. Kalau orang itu melakukan ibadah haji tetapi tidak wukuf, maka statusnya bukan haji tapi umroh, karena umroh itu tidak pakai wukuf. Nah, wukuf ini tidak bisa diwakilkan. Kalau ibadah haji yang lain, rukun haji yang lain masih bisa diwakilkan. Makanya kita jumpai ketika wukuf, para jamaah haji yang sedang terbaring sakit, ya, walaupun dia tidak sadar, tidak bisa berjalan, dia terbaring di tempat tidur, sama petugas rumah sakit itu diusungi pakai ambulan, diangkut pakai ambulan, dibawa ke Padang Arafah. Di sana dia berada di Padang Arafah untuk waktu tertentu. Setelah itu dikembalikan lagi ke mana? Ke rumah sakit. Ini menunjukkan wukuf itu penting. Dan rukun yang lain masih bisa diwakilkan oleh orang lain. Oleh karena itu kita ingat beberapa waktu yang lalu, kemarin 1-2 tahun yang lalu, kita kan ada situasi pandemi corona. Seandainya tidak ada pandemi corona, di tahun kemarin seluruh jamaah haji itu pasti akan berkumpul di Padang Arafah. Mereka datang dengan pakaian yang sama, serba putih, datang dengan tujuan yang sama, jauh-jauh dari negerinya. Dia datang menghadap Allah, mendatangi panggilannya, membuktikan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun mengucapkan kalimat-kalimat yang indah dengan duduk bersama, tidak jelas perbedaan di antara mereka, mana yang kaya, mana yang miskin, manakah di antara mereka pejabat maupun rakyat jelata. Mereka sama-sama duduk mengucapkan kalimat talbiyah, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Maka kita doakan mudah-mudahan yang haji pada tahun ini, jamaah haji pada tahun ini, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala haji mabrur berupa kenikmatan surga. Dan kita pun juga berdoa, semoga kita yang saat ini belum sempat melakukan ibadah haji akan segera mendapatkan kesempatan dipanggil oleh Allah menjadi tamu Allah di hadapannya, di tanah yang suci, di tanah yang penuh berkah, yang dijadikan oleh Allah tempat turunnya agama ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, itu kegiatan pada 9 Dzulhijjah. Lalu pada kegiatan 10 Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dilaksanakan ibadah kurban. Nah, pada 10 hari ini perlu diketahui, kita ini pertama disunahkan untuk berpuasa, kedua kita dianjurkan untuk banyak memohon ampun.
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Taubat itu juga tergantung waktu. Semakin utama waktu itu, maka semakin baik. Kalau ada orang yang memohon ampun pada Allah, berdoa di siang hari jam 10 atau jam 11, dibandingkan dengan orang yang memohon ampun kepada Allah, bertaubat di sepertiga malam terakhir, kemudian dia sambil menangis menitikan air mata, tentu yang berdoa memohon ampunan di sepertiga malam terakhir pun jauh lebih utama. Begitu juga ketika ada orang yang selama hidupnya bahkan bertahun-tahun senantiasa berbuat dosa dan maksiat, lalu dia kemudian baru sadar mohon ampun bertaubat, dibandingkan orang yang baru saja tanpa sengaja dia melakukan perbuatan dosa, lalu dia khilaf, menyesal, memohon ampun kepada Allah, tentu yang ini yang lebih utama dibandingkan yang sudah bertahun-tahun melakukan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, di bulan Dzulhijjah, tepatnya di awal bulan 10 hari pertama, kita dianjurkan untuk banyak-banyak mengucapkan istighfar, bertaubat kepada Allah dengan harapan apa? Allah memberikan gelar taubatan nasuha. Oleh karena itu, dilanjutkan pada 10 Dzulhijjah kita disyariatkan untuk melakukan ibadah kurban bagi yang mampu. Tetapi para ulama di sini mempunyai pendapat bahwa berkurban itu hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah. Sunnahnya apa? Mencapai tingkat yang utama. Oleh karena itu, maksudnya apa? Di sunnahnya itu sangat dianjurkan, tetapi di sini tidak wajib. Jadi apabila bagi mereka, bagi panjenengan semua yang melakukan ibadah kurban, Rasulullah SAW mengingatkan bagi yang kurban agar ketika memasuki 10 hari pertama itu jangan motong kuku, jangan motong rambut. Sebagaimana ketika hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, apabila telah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah dan kalian ingin menyembelih kurban, maka janganlah kalian memotong kuku dan memotong rambut sedikit pun. Ini berlaku bagi suami atau kepala keluarga kalau dia kurban untuk satu nama keluarga. Misalnya kepala keluarga ini menyembelih ekor kambing, dia mewakili keluarganya, maka yang tidak boleh memotong rambut dan kuku hanya sang suami sebagai kepala keluarga. Kalau istrinya, anaknya boleh potong kuku, kecuali kalau istrinya itu kurban sendiri dari hartanya sendiri. Kalau sang istri itu korban dari harta yang berasal dari nafkah suami, tidak boleh. Dia harus minta izin kepada suaminya untuk boleh apa tidak berkorban. Tapi kalau istrinya ini punya hasil harta sendiri, boleh berkorban. Dan perlu diketahui, seseorang istri itu mempunyai harta sendiri dihasilkan dari 4 sumber. Salah satu dari 4 sumber itu boleh sehingga dia berkorban. Yang pertama dari mahar. Kalau seseorang itu ketika menikah, dia maharnya berupa uang tunai atau perhiasan dan nilainya besar, maka mahar itu menjadi haknya. Ketika seorang suami menikahi dia, memberikan mahar, sang suami sudah tidak berhak memiliki karena mahar itu sudah menjadi milik istri. Jadi kalau ada mahar uang 10 juta atau mungkin 500 juta, maka uang itu sudah menjadi haknya istri. Dan istri ketika membelanjakan hartanya ini yang sudah menjadi miliknya, dia tidak perlu minta izin pada suaminya. Makanya kalau ada orang yang maharnya hafalan surat Al-Ikhlas misalnya, ya tidak dia akan mendapatkan harta ya dari surat Al-Ikhlas itu. Kemudian yang kedua, wanita itu mendapatkan harta dari hibah. Artinya apa? Hadiah. Boleh dari siapa saja. Ketika dia dihadiahi uang misalnya atau harta, dia mendapatkan itu. Kemudian yang ketiga dari warisan. Wanita itu bisa mendapatkan harta dari warisan. Dan yang keempat, wanita itu mendapatkan harta dari apa? Dari usahanya sendiri atau bekerja. Makanya Rasulullah mengatakan ketika seorang wanita itu bekerja, ya, hasil dari usahanya itu untuk dirinya sendiri. Dan dia tidak wajib menyerahkan itu untuk nafkah keluarganya. Kecuali dia rela. Yang wajib digunakan itu adalah harta nafkah dari suami. Ketika wanita ini mempunyai 4 sumber itu tadi, maka dia boleh kurban untuk dirinya sendiri,
dan tidak perlu minta izin kepada suaminya, dan suaminya juga tidak perlu baper, kok gak minta izin pada aku sih ya? Padahal harta itu sudah menjadi hak milik istrinya sepenuhnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kembali kepada masalah korban ini, Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sya'atun falam yudha'if fala yaqribana masjidana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan harta, kemudian dia tidak berkorban, maka janganlah kalian mendekati masjidku ini. Tapi hadis ini menurut para ulama statusnya adalah mauquf, bukan marfu' langsung kepada Rasulullah. Kalau mauquf itu maksudnya apa? Rasulullah itu ngomongnya nggak langsung, Pak. Ngomongnya nggak langsung. Kalau misalnya marfu' itu langsung, misalnya dirikanlah sholat, misalnya, atau misalnya memerintahkan secara langsung. Tapi kalau mauquf ini adalah kalimat ungkapan yang dikutip oleh seorang sahabat, sehingga lalu sahabat itu menyampaikan kepada yang lain. Sehingga para ulama mengatakan karena hadis mauquf ini statusnya bukan hadis yang sahih, maka tidak bisa dijadikan sandaran kalau kurban itu wajib. Artinya apa? Itu merupakan ungkapan Rasulullah SAW tentang keutamaan berkorban. Tetapi di satu sisi para sahabat terdahulu seperti Abu Bakar, Umar, dan kemudian ada juga sahabat yang lain ya, yang mempunyai kelapangan harta, pada tahun tertentu mereka tidak berkorban. Di tahun ini mereka korban, di tahun ini mereka tidak korban. Kenapa? Karena ingin memberikan pelajaran supaya apa? Korban itu hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah muakkadah yang apabila dilakukan mempunyai keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bolehkah kurban itu dengan hutang? Para sebagian ulama pun mengatakan kalau kita tidak punya uang tapi ingin kurban, boleh dengan hutang. Sebagaimana yang pendapat ini diambil oleh seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Hazm, berlandaskan dari surat Al-Hajj ayat 36. Di situ Allah mengatakan lakum fiha khairun, di dalam kurban itu ada kebaikan. Maka Imam Ibnu Hazm tidak ingin melewati 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, lalu melewati hari-hari tasyrik tanpa berkorban, karena dia ingin mendapatkan kebaikan dari keberkahan berkorban. Sehingga Syekh Utsaimin pun menjelaskan, bila ada seseorang yang berkorban tapi dia tidak punya uang terus hutang, tidak apa-apa, selama dia mempunyai kalkulasi perkiraan kira-kira bisa nyaur apa enggak. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa nyaur, nggak bisa punya perkiraan saya bisa membayar hutang ini dalam jangka sekian waktu, maka dia tidak dibolehkan hutang untuk masalah kurban. Kemudian bolehkah kita kurban dengan hewan yang betina? Boleh. Bolehkah kurban dengan kerbau? Boleh. Karena apa? Dikiaskan dengan sapi. Dan dalam hal ini rujukannya adalah surat Al-Hajj ayat yang ke-34. Di surat Al-Hajj ayat 34 itu Allah menyuruh kita berkorban dengan menggunakan hewan ternak. Tidak ada keterangan spesifik pun menyebutkan jenis kelaminnya, jenis hewannya. Selama hewan ternak dan biasa dikonsumsi dagingnya, maka itu boleh dijadikan korban. Kalau masyarakat Arab itu terbiasa memakan daging onta, di sana tidak ada sapi, ya korbannya pakai onta. Kalau di Indonesia hewan ternak adalah sapi, ya menggunakan sapi. Nah, kalau misalnya masyarakat Jawa yang saya misalnya sekisal dia dulu sering makan daging kerbau, ya tidak apa-apa, karena kerbau itu termasuk daging hewan ternak. Seperti masyarakat di Sulawesi Selatan, di Makassar ya, yang menjadikan kuda itu sebagai makanan, terutama sate kuda, itu boleh selama hewan ternak. Karena apa? Di dalam surat Al-Hajj ayat 34 Allah secara spesifik tidak menjelaskan tentang jenis kelaminnya, tentang jenis hewannya. Selama hewan itu hewan ternak, maka bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Demikian yang silas yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang, bila Allah meridhoi pertemuan kita dapat kembali bersua kembali. Tentu masih banyak membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kurban dan hal-hal yang lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.